sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, salam Go Healthy. Dan Go Healthy ini telah lebih dari 2000 episode pemirsa. Dan saya menjadi bagian di dalamnya, tentu merasa bangga. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, di mana ini adalah bukti nyata dan juga komitmen dari Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Ya. Kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Sehat, bugar, semangat bergairah, seksi, kinclong, uyi. Oh yeah. Dan tentunya yang menjadi bagian penting dari Go Healthy adalah narasumber. Seperti yang hari ini datang, ini punya masalah kesehatan. Namanya adalah Ibu Nurjana. Bu Nur, apa kabar? Baik. Baik ya Bu? Ya. Apa aja masalahnya Bu? Coba ngaku. Hipertensi, apalagi Bu? kolesterol, Apalagi Bu? apa ya, asam Udah cukup, urat. asam urat tinggi juga? Kadang naik, kadang turun, dengkul, nyeri lutut, sendi dan lain sebagainya. Ya. Kalau gula darah? Normal. Bener nih? Iya. Oke, coba disapa dulu deh. Suaminya, anaknya, mantunya, tetangganya, keluarganya. Ayo sapa dulu Bu Nur. Halo Bapak, Ibu ada di sini di Go Healthy. Kasih semangat ya, Ibu pengen sehat. Noval, doain Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa sehat nih, ikut Iya. acara Go Healthy. Oke. Jadi yang disapa adalah suami dan juga anak ya. Ya. Karena ibu memang dibutuhkan oleh sang suami dan juga oleh putra-putri tercintanya. Oke. Nah, Ibu Nur tadi sudah melihat video yang tadi ya, betapa banyak manusia seperti yang tadi diceritakan, kerja mati-matian, ngejar target. Wah, sampai akhirnya uang yang terkumpul habis untuk mengembalikan kesehatan yang hilang. Iya benar, Lebih penting mana, uang sama kesehatan? lebih penting kesehatan. Gimana sih caranya imbanginnya? Kan uang juga penting, Bu. Kalau banyak uang kitanya sakit gimana? Gak ada artinya ya? Iya. Iya ya. Pengennya sih sehat ya. Pinginnya ya uangnya ada, kesehatan tetap benar. terjaga gitu ya. Iya. Amin. Oke, nah Ibu Nurjana ini sengaja datang ke Go Healthy, ada apa? Ya tentu saja ada masalah kesehatan. Seperti apa? Ini dia kisahnya. Nurjana, seperti sebagian orang lainnya, ia merasa emosinya menjadi tidak stabil karena tekanan darah yang tinggi. Bagaimana tidak? Setiap kali hipertensinya kambuh, Nurjana merasakan sakit kepala yang begitu berat. Alhasil, ia menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Keluhan Nurjana pun semakin terasa berat setelah ia menopause di usia 50 tahun. Saya punya keluhan penyakit hipertensi, kolesterol, asam urat turun naik ya kalau asam urat. Tangan pada kebas, kesemutan, ngilu, sakit, tengkuk pada pegel semua. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar kolesterolnya sudah sangat tinggi. Dan tak hanya itu, tekanan darahnya pun melonjak hingga ke angka 200/90. Sontak, hal ini membuatnya sangat khawatir. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi penyakit seperti yang dialami oleh kedua orang tuanya. Harapan saya biar sehat lagi, bisa beraktivitas seperti biasa. Karena kan dengan sakitnya ini saya terganggu. Lantas seperti apa kisah lengkapnya?
Dan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kesehatannya? Mari kita simak sampai tuntas. Jadi ingat lagunya Naif. Ditowel-towel jangan marah-marah. Karena tensinya tinggi, jadi emosian. Ya, Betul. betul. Siapa yang sering kena semprot? Suami, anak. Nggak, emang kira-kira kenapa sih kalau katanya nih kalau orang hipertensi itu suka marah-marah nggak jelas? Kenapa sih sakit kepala atau apa sih Ya, Bu? sakit banget. Apalagi kalau mereka bikin kesel gitu. Langsung kayak meledak. Berarti ini nyambung dengan yang akan kami tanyakan kepada Bu Nur. Hipertensi menyebabkan mudah marah, benar atau salah? Benar. Benar. Pengalaman pribadi. Jadi buat Iya. suaminya Bu Nur, Pak Dodi dan anak-anaknya sabar ya. Jawaban dari Bu Nur ini sudah tepat. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tensi yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan aliran darah di otak yang mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif dan juga suasana hati. Satu. Lalu yang kedua, terjadi perubahan hormonal. Tensi yang tinggi ini berkaitan dengan peningkatan hormon stres, kortisol maupun adrenalin yang membuat seseorang menjadi lebih tegang. Jadi salah dikit langsung kena samber. Lalu yang ketiga adalah karena perubahan hormonal, tensi yang tinggi, sistem saraf simpatis yang mengatur flight or fight, jadi melawan atau lari ini menjadi lebih aktif, mengakibat kita jadi sangat mudah marah-marah. Lalu yang terakhir adalah tadi ya, gejala yang dialami. Tensi tinggi seringkali disertai dengan sakit kepala. Bayangkan badannya aja udah gak enak, apalagi perasaan suasana hati. Ditambah lagi tensi tinggi juga sering berkaitan dengan gangguan tidur, apalagi mendekati masa menopause, tambah deh jadi double-double. Akhirnya suasana hati menjadi kacau balau, disentil dikit langsung marahnya meledak langsung demikian. Itulah mengapa pentingnya pasien hipertensi untuk atasi masalahnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menerapkan teknik relaksasi agar jangan mudah marah-marah. Hipertensi menyebabkan mudah marah adalah sebuah pernyataan yang benar. Kembali ke tensi, juga kolesterol dan asam urat yang dialami oleh Ibu Nur. Bu, 1 bulan terakhir yang dirasakan di badan apa sih Bu? Ini dari tangan ini semua kan kesemutan. Sampai ke sini tuh sakit semua sampai ke punggung-punggung. Kiri kanan tuh kanan aja? Yang kanan aja. Itu sakitnya luar biasa. Dari sini naik sampai ke punggung? Iya, sampai ke punggung-punggung sini. Kalau Oke. pagi untuk aktivitas saja susah. Tengkuk sering sakit. Tengkuk sering Pegel sakit. kayak orang habis habis kerja berat aja, sakit. Terus di lutut. Ngilu? Lutut tuh untuk Apa? Nyeri? sakit untuk ditekuk kalau kita mau sholat gitu di bawah sujud tuh sakit. Di Lututnya bawah jalan. kanan atau kiri yang sakit? Yang kiri. Kiri. Ini kemarin Tangan kanan, menurut lutut kiri. dokter dari dokter kalau untuk lutut susah, katanya Kenapa penyembuhannya susah. Ada pengapuran di sana? Kurang tahu ya karena belum ada di ronsen atau apa. Kemarin kita ronsen leher, malah leher kata ada pengapuran, kata dokter. Ini memang ya berkaitan dengan kondisi dari darahnya Bu Nur ya. Kami periksa ini Bu Nur sesaat sebelum melakukan rekaman. Ini tensinya Bu Nur 172/91. Tinggi nggak kira-kira ini? Tinggi. Tinggi ya. Dulu pernah paling tinggi di angka berapa? Kemarin waktu itu 200/100 lebih. 200 pernah? Iya. Tensinya jangan tinggi-tinggi lagi Bu, rentan komplikasi. Kolesterolnya pun masih tinggi, ada di angka 235. Nah, berarti ini udah kolesterolnya berlebih Bu, harus dikendalikan di bawah 200. Jadi jangan anggap remeh tensi yang tinggi karena bisa jadi apa aja Bang Maidon? Stroke. Ibu mau stroke. Aduh. Iya, Tapi ibu bisa dapat. Serangan jantung. Wah, Serius kan? Iya. Udah nggak bercanda nih. Satu lagi nih gagal ginjal. nyawa semua taruhannya ya. Urusannya nyawa semua. Itu tangan ibu kebas susah nggak bisa megang. Jangan-jangan sudah mulai ada stroke ringan. Iya itu dia, makanya saya takutnya gitu ya. Tapi nggak ada tindakan, udah takut mah. Aneh kan? Dan yang lemah nggak cuma tangan doang Bu, kaki juga bisa lemah. Separuh anggota tubuh bisa mengalami kelumpuhan Bu. Tanda-tandanya udah ada nih. Iya. Gitu kan? Pada Bu Nur ini kan yang ditemukan ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi, ada berat badan berlebih, ada permasalahan nyeri berjangka panjang. Iya, benar. Nyerinya harus bisa diatasi
atasi penyebab nyerinya, Bu. Bukan dengan menghilangkan rasa nyerinya saja. Jadi perbaikan jaringan ini harus bisa kita tingkatkan. Itu satu, agar aktivitasnya jadi meningkat. Biar berat badannya turun. Lalu yang ketiga, tentunya harus menerapkan gaya hidup sehat. Makannya harus diperbaiki. Saya setuju dengan kata dokternya Ibu, makannya jangan sekontainer, Bu. Makannya harus dipilih, harus diet dengan gizi seimbang proporsinya, sayur buah diperbanyak. Tambah lagi ikutin anjuran dokter dalam konsumsi obat, cek kesehatan secara rutin. Tetapi Ibu Nur perlu paham dulu nih, tensi tinggi ini disebabkan karena pembuluh darah yang menyempit, darah yang kental. Jadi kita atasi masalahnya, darahnya kita perbaiki, pembuluh darahnya kita buka lebar-lebar, kita tingkatkan elastisitasnya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah bisa dengan memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi laser. Nantinya ketika Ibu Nur dan pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, sinar laser ini akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai dinding dalam pembuluh darah Anda. Yang terjadi adalah sebuah proses alami di mana pembuluh darah akan menghasilkan sebuah zat yang penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namanya adalah zat nitric oxide. Zat NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah. Jadi yang terdampak gak hanya pembuluh darah di tangan, tapi seluruh tubuh Anda bisa mendapatkan dampak yang baik. Yang pertama, sesuai dengan ilustrasi, dia membuka pembuluh darah, meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kembang kempisnya jadi lebih enak, Bu. Lalu yang kedua adalah menurunkan pengentalan darah. Dampaknya tentunya adalah tensi menjadi lebih terkendali. Lebih jauh lagi, manfaat NO ini juga dapat mengoptimalkan fungsi pompa jantung, meningkatkan sistem imunitas tubuh, menjaga kesehatan saraf. Nah, teknologi laser yang kita bahas saat ini adalah teknologi laser yang intensitasnya rendah dan dikombinasikan dengan teknologi dari Chinese medicine, yaitu dengan mengkombinasikan dengan titik akupunktur. Jadi penempatan titik-titiknya, perangkatnya seperti yang digunakan sama Kang Ronald tuh. Nah, seperti itu. Nanti di situ ada titik-titik laser yang keluar. Titik-titik itu ditempatkan sesuai dengan titik akupunktur. Misalnya ada titik PC 6 dan 7 perikardium di sekitar jantung. Kemudian ada titik HT 4567, titik itu untuk mempengaruhi otot jantung. Dan kemudian titik LU 789 yang mempengaruhi fungsi paru-paru. Jadi kombinasi dari sinar laser dan penempatan titik akupunktur ini akan membuat dampaknya bisa lebih berganda. Nah, kemudian teknologi yang sama ketika dipakai nanti dia bisa menembus ke dalam pembuluh darah. Orang yang punya 1 dari 3 masalah ini, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu seringkali di dalam darahnya itu terjadi penggumpalan darah seperti ilustrasi ini. Nah, dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan ini diurai. Ya, ketika penggumpalan diurai, Anda bisa bayangkan bahwa darah yang menghantar gula ke organ target, dan gula ini bisa dipakai, energi naik, tapi gula darah kita menjadi turun. Kolesterol bisa diantar ke organ target, kolesterolnya kepake, kolesterol kita turun. Asam uratnya bisa diantar ke ginjal untuk dibuang, asam urat kita turun. Jadi badan kita menjadi lebih sehat. Dan Anda bisa lihat bahwa teknologi laser ini bukan obat. Itu sebabnya ketika Anda sudah mendengar penjelasan ini, Anda tahu teknologi ini bermanfaat buat kesehatan Anda. Itu sebabnya berhenti menunda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Jangan sampai orang sekitar Anda kena marah karena Anda jadi emosional gara-gara tensinya tinggi. Dan jangan sampai Anda kena komplikasi, baru tahu Anda ternyata selama ini punya faktor resikonya, kolesterol atau mungkin tensi yang tinggi. Makanya gunakan AccuLaser. Saya nyalain nih, dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Ya, nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan kesehatan pembuluh darah. Laser ini digunakan 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkan AccuLaser,
semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca, atau silakan pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau boleh Anda melakukan pemesanan lewat aplikasi Lagun by Gogomall. Makanya silakan diunduh sekarang juga di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Pemirsa, ini juga ada informasi penting buat Anda. Di tahun 2025 ini Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya standar internasional, dan juga telah meraih penghargaan Super Brand Gogomall ini ya di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan Anda sebagai konsumen kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk kumpul di sana, kita berbincang, berbagi masalah, mencari solusi biar sama-sama hidup sehat. Jadi pemirsa, jangan sampai menyesal Anda kena komplikasi baru sadar Anda punya banyak masalah kesehatan. Yuk, segera gunakan Aculaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Ibu Nurjana, seorang ibu yang punya masalah dengan hipertensi, punya masalah dengan hyperkolesterol, punya masalah dengan asam urat yang tinggi, dan hidupnya tidak nyaman, penuh dengan ketakutan karena melihat dari orang tua tercinta pernah terkena stroke dan begitu menderita. Kira-kira kebiasaan ibu zaman dulu seperti apa yang membuat kolesterol sama asam uratnya tinggi sama tensinya tinggi? Ayo, apa aja? Makannya dulu deh. Nah, makannya emang kenapa ibu? Senang bersantan. Terus bakso enak ya. Kalau banyak rawonan. Jadi ibu senang makanan yang berlemak dan bersantan. Iya. Yang digoreng. Nah, itu dia juga. Enak. Yang asin-asin, tinggi gula atau tinggi garam, senang? Kalau asin sih nggak terlalu ini ya. Cuman apa ya, sering konsumsi mie kali ya. Oh, makanan instan. Iya, gitu kali Ya ya. emang enak sih, Bu. Makanan Oke. instan berarti tinggi natrium juga dong. Tinggi garam. Ya, ibu nggak sadar Iya. itu tinggi Iya. garam sebetulnya, Bu. Iya. Ibu gak berasa asin karena lidah ibu sudah terbiasa. Iya. Tidurnya ibu cukup nggak dulu? Kalau malam tidur nggak terlalu pules. Kenapa? Ya sering terbangun gitu. Udah lama itu. Baru berapa tahun kesini aja. Kalau udah bangun mendusin kayak orang kaget, terus udah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Ibu olahraganya gimana dulu? Kalau olahraga memang saya suka apa ya? Jarang males. olahraga ya. Suka males. Males. Capek aja bawaannya. Iya. Ditambah Dan lagi ibu lelah. punya permasalahan pada nyeri lutut. Iya. Artinya adalah 4 pola hidup sehat nggak dijalankan dengan baik oleh Ibu Nur. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari tidur dulu deh. Yuk kita bahas. Iya, tidur yang cukup dan lelap itu merupakan harta yang mewah, Bu, pada dasarnya. Kenapa sih? Karena kalau kita kurang tidur, maka bisa mempengaruhi tensi semakin meningkat, berat badan semakin meningkat, ditambah lagi kadar kolesterol jadi tidak terkendali, ditambah lagi dengan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya juga pasti akan meningkat. Jadi Bu, harus tidur cukup. Tidur yang cukup nih seberapa banyak sih? 7 jam di malam hari. Sekarang untuk proses tidur sendiri, Ibu tadi bercerita gampang kebangun karena kagetan. Nah, ini bisa jadi karena ada gangguan pada produksi hormon melatonin. Dan dampak dari kekurangan hormon melatonin nggak cuman bermasalah pada tidur aja. Fungsi kognitif itu juga mengalami gangguan. Itulah mengapa kita sarankan untuk Ibu Nur dan juga pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama untuk menggunakan teknologi laser. Ibu jangan mulai tidurnya jam 12 malam, mulai tidurnya di jam 9 malam, lihat tuh. Ya, nih, Bu, biar lebih hormon cepet. melatoninnya bisa keluar, biar ibu tidurnya bisa menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak. Nantinya deep sleep ini akan membantu regenerasi jaringan juga menjadi lebih baik. Dampak akhirnya tensi pun menjadi lebih asik tuh Bu, lebih bagus, pasti lebih terkendali. Kolesterolnya pun jadi lebih terkendali.
Tetapi ya pada pagi hari tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda, Bu. Namanya hormon serotonin. Tepatnya jam 6 pagi sampai jam 11 pagi. Dampak dari kekurangan hormon serotonin ini benar-benar terjadi pada Ibu Nur. Mudah marah-marah, mudah emosional, gampang sensian. Nah, itu dampak dari kekurangan hormon serotonin, menjadi tidak produktif, bawaannya senewen. Nah, inilah mengapa sebaiknya penggunaan teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari. Tujuannya adalah agar pada pagi hari tubuh dapat menghasilkan hormon serotonin dalam jumlah yang optimal. Penggunaan secara rutin nantinya dapat memperbaiki sirkulasi darah Anda. Jadi aliran darah menjadi lebih lancar. Lalu yang kedua adalah kesehatan tulang, otot, sendi menjadi lebih terjaga. Metabolisme tubuh pun menjadi lebih baik. Dan tentunya dampak akhirnya adalah tubuh menjadi lebih berenergi. Harapannya adalah untuk Bu Nur ya, tensinya terkendali, kolesterolnya bagus, tidurnya pun lelap, nantinya resiko komplikasi bisa kita hindari. Nah, pemirsa, di era sekarang ini, di era modern ini, teknologi laser yang sekarang kita punya juga punya kelebihan tambahan, yaitu ada yang namanya intranasal. Perangkat itu nanti ada kabel, ya seperti kabel, nanti ujungnya itu juga, ujungnya dipasang ke hidung. Nanti di ujungnya itu dia bisa mengeluarkan sinar laser juga. Dampaknya apa? Meningkatkan sirkulasi darah di wajah, di kepala, lebih banyak daripada kalau Anda nggak pakai. Artinya apa? Anda mendapatkan keuntungan lebih. Apa aja keuntungan lebihnya? Tentunya dampak yang lebih baik untuk apa? Untuk kesehatan penglihatan. Ya, kenapa? Karena sirkulasi darah di sekitar mata akan lebih baik. Kemudian mengurangi risiko terjadinya sinusitis. Kemudian, seperti yang tadi dibahas sama Mbak Preti, bahwa ketika aliran darah ke otak lebih lancar, salah satu yang terjadi adalah kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin lebih optimal sehingga kualitas tidur lebih dalam. Itulah sebabnya saya menganjurkan Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser dan pakai intranasalnya sekarang juga. Oke, tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Nur bahwa ada ketidaknyamanan dalam tubuhnya ya, bentuknya nyeri-nyeri. Berkaitan dengan informasi berikut ini pemirsa ya. Tahukah Anda pentingnya olahraga untuk mengurangi nyeri? Nyeri yang berkepanjangan ini mengaktifkan sistem saraf simpatis yang dapat mempengaruhi tensi. Makanya banyak orang dengan keluhan nyeri kronis, tensinya naik-naik. Kenapa? Ya gimana nggak naik, orang dia merasakan rasa sakit terus-menerus. Makanya rasa nyeri ini harus diatasi. Kalau bisa kita cegah, jangan sampai terjadi. Makanya itulah mengapa pentingnya olahraga dari sedini mungkin. Kita latih otot kita. Melakukan penguatan otot akan membantu meringankan beban pada persendian, sehingga bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Jika Anda belum sampai pada kemampuan untuk melakukan olahraga, Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk membantu melatih otot-otot kita atau melengkapi. Dan kemudian nanti teknologi ini juga bisa membantu mengurangi masalah yang timbul akibat olahraga. Dia bisa membantu mengurangi ketegangan juga. Jadi satu sisi menstimulasi, di sisi lain juga bisa mengurangi ketegangan. Dengan demikian, mudah-mudahan penjelasan ini membantu Anda meningkatkan keyakinan Anda untuk mulai ngambil keputusan untuk mau menggunakan teknologi laser ditambah dengan teknologi NMES-nya sekarang juga. Nah, supaya makin yakin bahwa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ini, salah satunya adalah kisah yang ini. Kalau saya kan awalnya hipertensi itu 180, koles juga sampai 300, ngerasain sakit kepala, leher berat, lemes pasti. Tidur lebih nyenyak, lebih teratur, bangun lebih segar. Hipertensi kan sebelumnya 180, sekarang 120. Kalau koles sebelum laser 300, setelah laser di bawah 150. Suami juga kan punya gula darah. Alhamdulillah sekarang sih udah berkurang yang namanya kesemutan, olengnya, segala macam sih. Lebih sehat sekarang alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Ya, itu dia mereka yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Jadi terima kasih buat berbagi kisahnya Bu Nur ya. Semoga menjadi cahaya surga sesungguhnya. Nur Jannah namanya. Jika Anda punya masalah yang sama seperti Bu Nur, yuk gunakan AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
AQ Laser ini menggabungkan dua teknologi ya, laser dan NMES dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya gampang kok, rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ya, tapi jangan lupa yang di pergelangan tangan dipakai, yang intranasal di rongga hidung juga dipakai karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Mencegah kita kena komplikasi, apakah itu stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau juga silakan pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau juga silakan Anda melakukan pemesanan lewat aplikasi Lagun by Gogomo. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Atau silakan jika Anda mau langsung datang ke cafe showroom Gogomo yang ada di Alam Sutra juga silahkan. Yuk sama-sama orang yang punya semangat buat hidup sehat, kita saling menyemangati, kumpul di sana. Jadi pemirsa, jangan sampai Anda menyesal Anda kena komplikasi karena Anda nggak pernah tahu kondisi tubuh Anda seperti apa. Makanya segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.